بسم الله الرحمن الرحيم Ya, rahimahullah. Mohon maaf kami belum sempat memperbanyak tulisan fotokopi. Namun tadi sempat saya membalas WA dari Mas Ica. Barangkali kalau ada menyiapkan semacam LCD atau proyektor, kami menyiapkan membawa notebooknya atau laptopnya itu. Tapi sampai sholat maghrib kelihatannya beliaunya tidak menjawab. Jadi insya Allah nanti pertemuan yang akan datang, tulisannya akan kami berbanyak fotokopi sebagaimana biasa itu. Kita akan membahas masih seputar masalah-masalah kematian ya rahimakumullah ya, yang dihubung-hubungkan ritual-ritual ibadah-ibadah yang dikait-kaitkan dengan masalah kematian. Padahal sesungguhnya kalau kita merujuk pada keterangan dalil, dan ini yang sudah dibahas dalam buku Himpunan Putusan Tarjah HPT, kewajiban kita terhadap mayit atau jenazah itu sudah jelas. Di samping ada kewajiban yang pokok atau menjadi wajib fardu kifayah atau wajib kifayah, ada juga yang berkaitan dengan masalah-masalah anjuran-anjuran atau nadab atau yang disebut dengan bahasa disunatkan kita. Di samping melaksanakan wajib juga ada hal-hal yang sunnah itu. Di antaranya setelah kita mendafnul mayit atau setelah kita menguburkan jenazah, masih ada hal-hal yang diperintahkan tapi ini bukan menjadi kewajiban. Di antaranya takziah, ada lagi ziarah kubur. Itu juga termasuk anjuran-anjuran. Dan semuanya tadi itu sudah diputuskan dalam HPT itu. Adapun yang lainnya yang dilakukan kebanyakan umat Islam yang mengkait-kaitkan masalah kematian, melaksanakan yang disebut dengan macam-macam itu ya, atas selamatan, tahlilan dan macam-macam. Ini semuanya memang kalau kita telusuri tidak berdasarkan dalil atau nas-nas yang ada dalam Al-Quran maupun hadis maupun qaul-qaul ulama. Ya, atau pendapat-pendapat ulama, terutama ulama-ulama mutaqaddimin atau ulama-ulama salaf. Baik, jamaah rahimakumullah, mari ya kita lanjutkan pembahasannya. Dulu terakhir kalau nggak salah bagaimana kita menyikapi undangan tahlilan gitu ya. Sudah ini? Sudah kan? Menyikapi kalau kita diundang tahlilan itu sudah kan? Sudah ini sudah selesai. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Barangkali kita tidak undang atau mungkin kita diundang. Kalau dulu kan sikap kita dua kalau disimpulkan dalam jawaban dari Majelis Tarjih Pusat. Sikap sebagai seorang organisasi yang patuh pada paham keagamaan kita, yang ideal maksudnya ini, yang utama ini, kita sampaikan kepada yang pengundang, baik secara lisan, terutama lisan, kita sampaikan, mohon maaf, ya, kami tidak bisa datang atau nggak bisa hadir karena keyakinan paham agama kami tidak membolehkan untuk menghadiri atau melaksanakan upacara selamatan tahlilan. Itu idealnya begitu. Lalu kalau misalnya yang pertama ini ya, tidak bisa kita hindari itu. Karena barangkali ada sikap ewu-pekewu, sungkan dan macam-macam, apalagi keluarga dekat, teman baik, tetangga dekat, depan rumah ya.
samping kanan kiri rumah, nggak datang ya opo, bingung kabeh, akhirnya datang, ya, nggak bisa dihindari lagi, maka seperti itu. Sikap yang kedua ini, andai kata kalau kita datang, tapi kita harusnya pasif saja, tidak aktif, ya, berarti ya diam saja itu. Lalu bagaimana ketika seperti itu kemudian kita dihidangkan makanan pada saat acara selamatan yang berhubungan dengan masalah kematian, atau mungkin kita tidak datang tapi kita dikasih istilahnya itu makanan berkatan ke rumah, dikirim itu. Nah, ini bagaimana ini? Mari kita bahas pembahasan berikutnya malam hari ini. Insya Allah kali ini belum ya, jadi hukum makanan dari acara hari kematian. Ya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, ini belum sempat saya banyak materinya. Pertanyaan diawali dengan salam tentunya, kemudian pada diskusi kecil kami sesama jamaah maghrib, ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan, antara lain salah seorang di antara jamaah sering diberikan makanan yang berasal dari tetangga sebelah rumah, yang biasanya menerima makanan dari orang lain yang mengadakan 3 hari, 7 hari, atau semacamnya terhadap keluarganya yang meninggal. Barangkali begini-begini ini juga mengalami pada kita-kita semuanya, ya. Jadi pertanyaannya juga mungkin juga bersinggungan dengan kita-kita ini. Pertanyaannya, jamaah rahimakumullah, bagaimana memakan makanan tersebut? Mohon penjelasan. Pertanyaannya diakhiri dengan salam, kemudian di sini dicantumkan pertanyaan dari jamaah Masjid Nurul Muhsinin, Pecenongan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan disidangkan pada hari Jumat, dibahas oleh Majelis Tarjih Pusat tanggal 23 Syawal 1434 Hijriah, garis miring atau bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2013 Masehi atau Miladiah. Akhirnya jawaban dari PP, mari kita simak bersama-sama, ya. Terima kasih atas pertanyaan yang saudara ajukan kepada kami. Pertanyaan yang senada sebagaimana pertanyaan yang saudara ajukan pernah ditanyakan kepada kami dan telah kami jawab dalam rubrik Tanya Jawab Agama Majalah Suara Muhammadiyah nomor 3 tahun 2007. Yang kutipannya adalah sebagai berikut. Selamatan 3 hari, 5 hari, 7 hari, dan seterusnya. Dan seterusnya itu adalah sisa-sisa pengaruh budaya animisme. Animisme itu jamaah rahimakumullah diterjemahkan, diartikan, ya, yaitu keyakinan pada kekuatan roh-roh halus, roh-roh jahat bagi orang yang hidup seperti kita ini. Supaya roh-roh jahat, roh-roh halus tadi itu tidak mengganggu kepada kita, maka ada ritualnya, ada upacaranya. Yang pada puncaknya itu dikasih sajen, sesaji. Kalau bahasa Jawa sajen. Dan macam-macam ritual-ritual yang lain. Itu keyakinan atau budaya animisme. Paham animisme ya begitu itu. Dan juga pengaruh budaya dinamisme. Dinamisme itu adalah bahwa makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, misalnya selain makhluk hidup, juga ada punya kekuatan gaib. Dan kekuatan gaib ini juga punya pengaruh kepada makhluk seperti manusia itu. Misalnya pohon, gunung, ya, batu-batuan, ya, dan lautan air ini punya kekuatan gaib yang punya pengaruh kepada kehidupan manusia. Maka supaya tidak punya pengaruh buruk, nggak ganggu
pada kehidupan kita. Nah, masyarakat dulu keyakinannya ngoten niku dikasih juga ritual, ada ritual-ritualnya itu. Maka sampai sekarang ritual ngoten niki terus dilaksanakan, dilestarikan. Ada yang disebut dengan apa namanya itu sedekah bumi itu, ada sedekah laut dan macam-macam itu. Itulah wujud-wujud keyakinan yang berasal dari keyakinan atau faham dinamisme serta peninggalan ajaran Hindu yang sudah begitu berakar dalam masyarakat kita. Memang kalau sudah berakar, jamaah rahimakumullah, sudah menjadi darah daging, ya meninggalkan itu memang tidak mudah, berat. Gak gampang gitu meninggalkan itu. Contoh yang paling gampang, jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah terbiasa membaca cara-cara sholat yang sejak kecil bacanya ya seperti buku-buku atau kitab-kitab yang banyak beredar di masyarakat. Sholatnya kalau niatnya itu harusnya ditalafutkan, ditohirkan, dibaca. Kalau sudah seperti itu mulai kecil, kemudian kita mendapatkan pencerahan-pencerahan, akhirnya mau berubah itu tidak gampang, mudah, nggak mudah, repot, angel itu. Kadang-kadang juga masih saja muncul itu, niat itu dibaca, ditalafutkan. Ada lagi misalnya bacaan sholat, kalau sudah biasa dalam sholawatnya itu, ada sayyidinya dalam sholat itu, sholawatnya kepada Rasulullah. Kalau meninggalkan ya susah. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan, ajaran sejak mulai kecil. Jadi angel ya rahimakumullah. Untuk apa namanya? Untuk meninggalkan. Kalau sudah mengakar ya, sudah menjadi darah daging itu. Ya caranya terus kita menyadarkan diri kita dengan memperbanyak ya literasi, bacaan-bacaan atau ceramah-ceramah dan isinya pencerahan. Nah, Muhammadiyah ini adalah pola-pola dakwanya adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tidak doktrin itu tidak, apalagi misalnya taklid tidak. Ya. Ritual semacam ini tidak ada ajarannya dalam Islam. Kalau tidak ada ajarannya dalam Islam disebut nopo niku. Disebut hal yang baru dan yang niki disebut bid'ah. Kemudian sebagai acuan dasar mengenai makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi atau dimakan, alangkah baiknya saudara merujuk kepada rubrik tanya jawab agama majalah Suara Muhammadiyah nomor 17 tahun 2006 tentang makanan-makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Adapun dalilnya, contohnya misalnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah, urutan suratnya, urutan kedua, ayatnya 173. Dan ayat seperti ini juga tidak satu ya, ada yang lainnya itu. Di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illama harrama alaikumul maitata waddama wal hamal khinjir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghi wala 'ad fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya Allah hanya, ini menerjemahkan arti memang ada belahasar nama itu, sesungguhnya hanya yang diharamkan Allah ya, alaikum atas kamu atau bagimu adalah maitah, bangkai, padam, darah, walahmal khinjir, daging babi. Ngeten niki jamaah rahimakumullah, kata ulama-ulama ahli tafsir, ahli lughat mengatakan walaupun yang disebutkan dagingnya, maknanya adalah keseluruhannya dari babi itu haram. Min itlaqid juz, itlaq mutlaknya disebutkan bagian saja daging. Tapi wa iradati kulli, yang diharapkan semuanya tadi itu yang dari babi itu semuanya haram. Termasuk kulitnya, ya, termasuk rambutnya dan lain-lainnya ini termasuk diharamkan walaupun hanya menyebutkan ayatnya apa? Daging. Betul itu kalau kajian tafsir, ilmu bahasanya mengatakan min itlaqid juz, mutlaknya bagian saja disebutkan. Tapi yang dikinadi adalah wa iradil kulli semuanya babi tadi apanya itu? Ya, semuanya babi menjadi haram.
Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa uhilla, makna uhilla di sini adalah disembelih dengannya li ghairillah, selain Allah. Faman, barang siapa itturra, dalam keadaan terpaksa, tapi di sini ghairu bahi catatannya, tapi tidak ada perasaan di sini penentang, wala'ad, dan tidak berlebih-lebihan. Fala isma alaih, maka tidak apa-apa memakan yang diharamkan dalam keadaan terpaksa, darurat itu, hajat. Tapi jangan sampai mendorotkan diri itu. Wong belum terpaksa kok sudah makan itu. Karena banyak orang beralasan, Pak, saya nggak bisa kerja, Pak, kerjanya hanya di sini saja. Padahal kalau dia keluar kerja masih banyak pekerjaan yang lain. Ya, dia ini darurat, Pak. Padahal aslinya itu karena tertarik dengan gaji saja itu. Tempat kerjanya sebetulnya adalah, lingkungannya adalah yang berhubungan dengan riba, iya, dengan alasan dalil darurat, nggak bisa gitu ya. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, yang terjemahan lengkap, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam kasus yang saudara kemukakan di atas, jika kita melihat realitas ya, di masyarakat, maka akan kita jumpai bahwa makanan yang dihidangkan pada acara-acara tersebut pada umumnya adalah makanan-makanan pokok dan halal. Kita makan apa? Kopi gitu ya, teh, soto, rawon gitu ya. Ya seperti itu. Jadi halal kita dalam kehidupan sehari-hari dan bukan termasuk makanan haram. Sehingga secara zat makanan tersebut halal untuk kita konsumsi. Namun hukumnya asal halal ini bisa berubah menjadi haram jika ada niat yang nggak benar atau maksud yang lain dari penghidangan makanan tersebut. Dalam konsep ya yang dikonsep dalam ritual tertentu, misalnya yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya contohnya di sini dipersembahkan ya makanan tadi untuk arwah dan semacamnya itu, ya, atau sajen coro-coro itu. Hidangan semacam ini dalam masyarakat kita lazim dikenal dengan nama sesaji, bahasa Jawa sajen. Yang intinya adalah mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanan apapun ya tadi, makanan asalnya halal tapi menjadi haram, tidak boleh dimakan. Nah, acara 3 hari atau 7 hari terhadap orang yang meninggal dunia merupakan ritual yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak boleh dilakukan. Nah, menurut kebiasaan suatu masyarakat, dalam acara tersebut ada makanan yang khusus disembelih atau dibuat sesaji, dan ada makanan yang sekedar untuk dikonsumsi saja. Ada begitu. Seperti kebanyakan sekarang ini. Oleh sebab itu, jika makanan tersebut adalah daging yang disembelih untuk sesaji atau makan apa saja ya, walaupun bukan daging, tapi diperuntukkan kepada arwah, maka haram dimakan sebagaimana kandungan surah Al-Baqarah tadi itu. Adapun makanan selain daging yang bukan sesaji atau makanan yang lain, maksudnya kue tapi untuk saji itu, apem misalnya untuk saji, sama dengan tadi itu diharamkan. Saya ulangi, adapun makanan selain daging yang bukan untuk sesaji itu, pada dasarnya tidak haram untuk dimakan. Namun, nah ini catatan, namun demikian sebagai upaya preventif yang mencegah, menjauhkan diri agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif, maka dianjurkan untuk tidak dimakan. Jadi untuk tidak dimakan makanan tersebut. Begini kalau disebut dalam hukum fikih itu namanya makruh litanji, makruh yang harus dijauhi. Kalau sudah makruh litanji, rahimakumullah, ulama sepakat tidak ada yang berani makan, walaupun makruh, tapi litanji untuk dijauhi. Apapun itu kalau sudah makruh litanji itu harus dijauhi.
nggak didekat-dekati lagi. Itulah cara pandang Muhammadiyah dalam bahasa-bahasa yang halus, sopan itu, ya, tidak vulgar itu. Nah, apa dengan alasan? Dengan alasan satu dari satu itu adalah menghindari yang merusak, mudorot-mudorot tadi itu. Mencegah misalnya terjerumus kepada perbuatan kesyirikan dan mencegah perbuatan-perbuatan ke masalah-masalah kebid'ahan itu. Itu yang harus dihindari itu. Jadi jawab rahimakumullah cukup jelas jawaban dari P Muhammadiyah ya. Apabila kalau kita dikasih makanan, ya sikap kita ini tergantung kita bagaimana mensikapinya itu. Ya? Kalau sikap kita sebagai orang Muhammadiyah, idealnya tadi itu ya ditolak dengan halus ya. Diundang juga begitu, dikasih makan juga begitu, ditolak dengan halus. Kalau terpaksa nggak bisa nolak ini, terpaksa jamaah rahimakumullah, tentunya juga tidak boleh kita makan untuk diri kita. Lalu bagaimana ini? Ini panjenengan yang tahu lah itu, ya. Panjenengan yang bisa itu. Ada lagi yang seperti Ustadz Qadir Hasan itu memang ya sudah nggak usah diambil. Kalau terpaksa diambil ya dibuang saja begitu, atau kasihkan makanan-makanan hewan-hewan. Jadi itu. Dari kita mungkin tahu sendiri caranya itu. Ya. Mungkin kalau kita misalnya menerima kemudian untuk menghormati yang memberikan kepada kita ya, lantas bisa makanan tersebut disalurkan mungkin pada orang-orang yang memang memandang masalah makanan tadi itu menjadi halal atau menjadi sunnah katanya, bahkan dianjurkan itu. Monggo seperti itu. Itu pun juga sebenarnya keliru, tapi kalau dibanding kelirunya tadi itu kan kita ada tingkatan-tingkatan. Dalam kaidah fikih ada akhafu dharain, mengambil mudorotnya yang paling ringan, artinya kesalahan yang paling ringan, kecil yang paling ringan. Ida ijtama'ani, ketika bertemu dua al-dororoni, ketemu mudorot, dua-duanya berkumpul ini, dua mudorot. Ini keliru, sama-sama keliru. Maka di sini disebutkan dalam kaidah tadi itu adalah sak askoto atau sakoto akbaru li asghari. Harus digugurkan mudorot yang besar, kesalahan yang besar, dosa yang besar untuk diambil kesalahan atau keliruan yang kecil. Nah, karena kumpulnya tadi dua-duanya kemudorotan. Keliru, dua-duanya keliru, salah. Tapi kita ambil kesalahan yang ringan. Begitu jamaah rahimakumullah yang bisa kami berikan penjelasan. Kalau hal-hal tadi ya yang memang tidak bisa kita hindari lagi itu. Monggo kalau ini dibahas, silakan dibahas. Ya. Sekali lagi hal ini selalu bersinggungan dengan kita-kita ini. Kadang kita itu nggak bisa datang ditarik panganan ke rumah, kadang begitu kan itu. Jadi itu, kalau kita ketemu langsung bisa menyampaikan dengan enak, dengan bahasa-bahasa yang tidak menyinggung perasaan. Insya Allah mereka paham. Ya, jadi itu. Kalau sudah paham, tentunya mereka lain hari mungkin tidak akan diberi lagi panjenengan itu. Tapi kalau panjenengan menang-menangan kok diterima terus ya di kayak panganan, kesannya nanti mboten sae. Diundang tahlilan nggak mau datang, selamatan nggak mau datang, dikasih panganan nih, berkata nih, diterima terus, itu kan tidak enak jadinya padanan itu. Jadi gak gelem tahlilan, gak gelem selamatan, panganan nih doyan, padahal kita nggak makan, begitu, kesannya begitu. Panganan nih arep, begitu. Kesannya kan tidak enak, negatif. Ya, jadi itu. Jadi itulah jamaah rahimakumullah yang bisa kami berikan sedikit penjelasan. Monggo kalau ada yang mau dibahas, tanyakan di monggo silakan. Nun. Nggih, Bapak. Nggih. Itu namanya pengusaha namanya itu ya. Jadi punya karyawan karena bosnya dia pengusaha babi. Nggih. Yang
Ye. Dia mencari dalil pembenaran begitu, ye, bagus, ye. Tentang masalah haram, apapun haram namanya babi dan macam-macam. Ya sudah haram, tidak boleh dimanfaatkan, dijual belikan, apalagi dimakan, itu tidak boleh itu. Ya. Makanya kalau ada orang Islam rajin sholat, sholatnya mestinya harus dievaluasi. Bener apa enggak sholatnya itu. Insya Allah kalau sholatnya benar, mendekatkan sholat, mereka tidak berdekatan dengan masalah kerja-kerja dengan hal yang berhubungan dengan haram. Apalagi menjual daging babi itu. Memang ada jamaah rahimakumullah, nah di sekitar sini, kalau sekitar ini yang jual, tapi yang tukang menceli di pasar Keling ini, kelihatannya orang Jawa, jamaah rahimakumullah. Mungkin bosnya bukan. Ada dua di sini kalau nggak salah, waktu Majelis Ulama melihat di pasar-pasar milik pemerintah. Kami ini kan banyak PD Surya itu. Di Surabaya kan ada pasar milik pemerintah, Pemkot Surabaya, PD Surya, tapi pasar ya lele karena pasar tradisional itu. Yang jual di sini bukan orang Chinese, bukan. Kecuali kalau kita Jaya itu yang itu memang jelas itu Chinese itu. Di rumahnya sendiri, ruko itu. Ini dia di bedak-bedak di pojokan parkir itu ada. Terus dekat toko emas sana itu, tapi sudah tutup katanya itu. Ada dua itu. Yang satu masih aktif di sini. Yang beli memang rata-rata Indonesia campuran. Juga ada yang wajahnya seperti kita-kita inilah itu. Kulitnya seperti kita ini. Tapi juga ada wajah-wajah yang gitu ya. Yang sipit-sipit juga ada ya. Entah untuk apa itu orang-orang ini ya. Hati-hati jamaah rahimakumullah, kadang-kadang karena harganya mungkin beda dengan daging kambing, beda dengan daging sapi. Lebih murah babi jamaah rahimakumullah. Jadi kalau dibuat apa-apa itu memang menyedapkan, menyenangkan, enak itu rasanya. Ngalah-ngalahin dagingnya babi, ngalahin daging sapi ya itu. Daging kambing kalah ya. Harganya lebih murah itu. Apalagi kalau misalnya dibuat daging bakso pentol-pentol itu. Jadi, nah kalau di sana pasar kembang, di Wonorejo kan pasar kembang sama. Muslim yang jual itu. Bosnya juga Muslim itu. Masya Allah, haji katanya. Ini haji apa ya, Masya Allah. Jadi perlunya dievaluasi ibadahnya itu. Kalau hajinya benar, diterima oleh Allah, mabrur, tidak mungkin melakukan hal yang dilarang. Pak ini nggak termasuk usaha-usaha walaupun dia tidak nangani sendiri, namanya bos Pak pengusaha itu. Yang nangani, yang nernak, yang memelihara, ya pegawainya itu sama saja Pak. Tidak boleh itu. Ya. Jadi sama saja itu. Kerjasama juga tidak boleh, memperdagangkan juga tidak boleh. Ya, jadi itu. Nggak tahu Pak jadi. Terus apa lagi tadi yang lain Bapak tadi? Oh iya, itu kan sumbernya dari taus. Tapi taus buatan soheh hatinya. Yang tidak ada kaitannya masalah kematian 3 hari tidak ada, 7 hari tidak ada itu taus. Taus itu seorang tabiin itu. Katanya begitu, tidak ada hatinya soheh itu. Do'if Pak. Andai kata kalau Rasulullah melakukan pasti dan sahabat melakukan pasti melakukan Bapak. Karena namanya kematian itu kan bukan hanya zaman sekarang saja. Sejak Nabi Adam sudah kematian, zaman Rasulullah juga banyak kematian, para sahabat juga yang mati, keluarga Rasulullah juga yang meninggal dunia banyak. Tapi tidak ada satupun cerita hadis, perbuatan sahabat atau Rasulullah yang melaksanakan perintah konten buatan itu. Tidak ada. Tidak ada itu. Makanya jelas dari PP ini tidak ada, kalau dulu tidak ada tuntunan dari ajaran Islam. Ya. Dicari pembenaran dengan dalil-dalil macam-macam tadi, telusuri, katanya di hadis, tapi hadisnya ternyata lemah itu. Andai kata kalau sohe itu bukan perbuatan Rasulullah, ya, bukan perbuatan sahabat. Andai kata sohe itu ya, sana nyambung. Paus itu adalah tabiin. Tapi saya yakin tabiin tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh guru-gurunya itu para sahabat. Dan sahabat tidak mungkin lagi, tidak masuk akal kalau melakukan bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah. Kalau baik, kenapa Rasul nggak melakukan kan begitu? Kenapa Rasul nggak beritakan? Kalau baik itu, begitu gitu. Yang diperintahkan jelas Islam itu, nasnya jelas, didoakan. Nah ini jelas. Soal doa kita diterima atau tidak beda ini. Pemahaman dengan orang-orang yakin
dengan mengirim pahala. Beda loh ngeten iki, pemahaman ngeten iki dengan berdoa dengan ngirim pahala, beda sekali itu. Wong seakan-akan bacaannya sudah mendapatkan pahala dan pahalanya dikirim, dioper itu. Dikirimkan yani. Makanya kan ritualnya kan ada ilah. Ilah itu maksudnya mengirim bacaan apapun ya, Fatihah, Yasin dan semuanya. Ilahnya ilah hadroh, maksudnya dihadirkan pada arwahnya macam-macam ya. Termasuk arwahnya para anbiya, mursalin ya. Ngerti niku. Padahal yang diperintahkan kita itu adalah sholawat pada Rasulullah ya. Kita juga begitu diperintahkan itu. Jadi sholawat pada Rasulullah jadi itu diperintahkan. Begitu, nggih, Pak nggih. Bel Isa tadi. Monggo waktu tersisa 2 menit, monggo silakan dimanfaatkan. Oh, bagus 15 menit masih lumayan banyak. Silakan Bapak, nggih. 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 Sembako itu kan bahan makanan, Mbak. Sama saja namanya juga, walaupun bukan langsung siap saji kan bahan makanan. Gula itu kan juga bahan makan. Minyak itu juga bahan untuk dimakan. Gitu, ya. Beras itu kan makanan pokok untuk dimakan. Sama saja, Pak. Itu sama itu. Jadi makanan pokok yang bahan makanan maupun makanan yang siap saji dimakan sama saja, Pak. Ya, jenisnya memang beda-beda itu. Jadi itu. Ada yang langsung siap dimakan, ada yang belum siap dimakan tapi dimasak dulu. Nah, sama saja Pak itu. Ya, dijauhi kalau bisa dijauhi. Eman rek kira mumpung ganti beras, oh jangan begitu. Bukan eman-eman begitu, dijauhi lah jauhi. Ya, dijauhi, dikasihkan orang aja. Kalau dikasih, diterima. Kalau nggak bisa ditolak, diterima. Karena roto apa namanya, berat nolaknya, beku macam-macam sungkan macam. Ya nanti dikasihkan orang yang lain yang mau jadi itu, ya. Dan uangnya malah kasihkan saja pada orang yang mau itu, ya jadi itu. Sudah aja, sudah gitu enak sudah itu. Ini ke tempat nggak duit wah kayak belum nyobot, betul nang salah tadi dijauhi mau dijauhi, ya. Iya tadi kan begini bahasa kami itu membahasakan akhafud dararain dalam bahasa kaidah fikihnya. Mengambil yang ringan 2 mudorot. Ya keliru tadi. Salah. Salahnya bagaimana? Diambil yang ringan kesalahannya itu. Keliru yang paling ringan. Gitu, begitu gitu. Kan memang enggak susah, nolaknya apa enggak bisa ya. Enggak temeko kata bahasa Jawa itu. Enggak tegel. Ya, nyampaikan nolak itu enggak iso, enggak bisa. Ya apa ya itu? Gue tak tolak ya apa macam itu. Ya apa ya? Diterima, kan itu keliru sebenarnya diterima itu. Tapi kalau sudah keliru, jangan diulangi itu lagi. Dimanfaatkan, dimakan sudah double yang keliru, nggak boleh. Ya, disalurkan pada orang yang lain. Karena banyak orang yang mau. Bahkan berkat, barokah katanya gitu. Makanya jadi berkat. Jadi, ini berkatan nih. Berkatan selamatan, biasanya begitu. Gitu. Ada lagi silakan yang lain, monggo silakan. Nggak Bapak silakan. Nggih, bentar nggih, monggo. Nggih. Gitu. Tadi kan sudah di awal kami sebutkan itu namanya ya keliru. Akhafud darain. Keliruannya tadi bukan bertumpuk-tumpuk. Ya. Keliru. Kalau dimanfaatkan keliru. Lah penjenengan diambil dia Pak. Untuk apa penjenengan ambil? Kalau diambil, untuk apa penjaringan ambil itu? Nah, cara yang baik penjaringan sampaikan apa adanya, itu ideal. Ngapunten, nah, kalau ngeten niki nyun saya bahasa Jawa halus ngeten sopan santun, mboten anu kalau itu, mboten angsal ngeten. Nah, ngeten lho, enak kan. Nggih, awal gitu. Sudah tahu begitu enak jenengan. Ah, begitu maksudnya itu. Bagus gitu kalau sikap itu. Idealis betul ngeten niku. Itulah paham Muhammadiyah. Ngapunten, kula mboten angsal ngeten iki. Ya tapi sudah. Nah, tapi kalau panjenengan sudah terima nanti, untuk apa diterima itu? Terima kasih di luar double panjenengan. Kelirunya double jenengan itu. Nggih ngaten nggih. Jadi
Ngaten. Kita ini kadang-kadang dari maghrib kita bisa pada pagi. Dul? Bisa, dan bisa menang. Iya. Tapi itu orang perempuan terima dua berkat. Gimana? Terima dua berkat. Waduh, berkat. Keluarga yang terima, atau anak, sama istri atau siapa di rumah atau pembantu jadi di rumah. Nggak diberitahu tuh. Iya. Ini bukan kita menerima itu untuk kita akan diberikan pada orang lain apa kepada. Jadi saya katakan itu keliru, tapi kelirunya tidak terlalu double-double lah Pak. Sama-sama keliru. Tapi kalau penjenengan ketepaan ini diterima pisan kemudian dimakan dimanfaat boleh double-double keliru kata niku. Kesalahannya double-double. Nggih jadi itu. Begitu nggih jadi itu. Ya. Saged dipahami kata niki. Ya. Saged bisa dipahami kata niki. Ah bagus itu. Sejak awal begitu. Jadi itu. Enak, sudah tahu itu. Karena di masyarakat sudah tahu orang Muhammadiyah itu memang gak gelem selamatan, gak gelem tahlilan, sudah enak itu. Kalau sudah begitu mereka mungkin mau ngundang mikir-mikir jadi itu. Tapi kadang-kadang mereka itu jarak, kadang mau jarak apa jarak gitu. Kadang-kadang juga coba-coba itu coba-coba. Coba sih diundang kadang-kadang begitu ya, diundang. Resmi pakai surat. Gak datang. Coba sih dikasih panganan. Nah, begitu mereka. Coba-coba begitu. Jadi dikasih panganan itu. Ya, jadi. Diterima. Wah, jadi akhirnya penjaringan nanti wah ini di luar juga menjadi iya gak gelem tahlilan diundang gak teko tapi yo gelem dikasih berkat. Jadi itu akhirnya repot kalau sudah begitu. Maka sejak awal lah penjaringan bisa menyampaikan dengan cara-cara yang bijak, arif, ya, sampaikan dengan baik. Bagus kata niku. Dan oh bisa Pak, bukan karena kita satu hal saja nggak tetangga baik, keliru sekali. Karena bertetangga itu bukan itu yang menjadi penentu hubungan tetangga kita. Tegur sapa dengan tetangga, membantu tetangga yang sakit dan macam-macam itu bagian daripada kita bertetangga dengan masyarakat. Kok soal itu aja kok dicap itu enggak. Jangan punya kesimpulan begitu. Padahal satu persoalan saja itu. Jadi itu. Yang lain masih banyak hubungan tetangga kita itu. Ya, jadi banyak itu, bukan hanya satu saja di masyarakat itu. Ya, itu gimana ya itu. Ya kita ini harus gaul di masyarakat, nggak boleh kita tertutup. Sambut, sebentar. Ada lagi Pak, mau silakan Pak. Nggih, Kak. Nanti ganti aplikasi. Monggo. Dun. Nggih. Oh, nggih. Kalau menurut lafadznya Al-Qur'an apa adanya boleh. Lebih bagus, nggak usah dirubah-rubah. Jadi Al-Qur'an kan banyak, misalnya dalam surat apa? Al-Isra kan salah itu. Jadi doa anak kepada orang tuanya kan itu. Wala taqul lahu uffin wala tahrak wa qul lahum qawlan karima. Kemudian kalau hidup begitu, kemudian kalau meninggal dunia bagaimana? Doakan saja itu. Rabbi filli wali walidayya kan. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau yang lain boleh. Dengan doanya banyak dalam Al-Qur'an. Nggih, masih hidup doakan aja. Sama doanya boleh itu. Bisa itu. Kalau sudah lafaznya begitu, konteksnya ayatnya jelas orang tua. Orang tua. Wali walidayya kan kedua orang tua kita. Ya, wali walidayya kedua orang tua kita. Ibu dan bapak itu walidayya. Kedua orang tua kami, atau bapak dan ibu kami. Ini jadi itu jelas itu. Kalau hum itu dhamir hum untuk orang banyak. Masuk semuanya, makanya kita boten angsal pelit, tidak boleh pelit kepada sama muslim, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia. Bagaimana caranya? Doakan lebih-lebih habis sholat apa? Allahumma fir lil muslimin. Nah, ngoten itu sudah itu. Perintahnya ngoten itu enak. Senang. Yang Islam itu kalau meninggal dunia senang ada didoakan ngoten iki saudara panjenengan, terutama orang tua panjenengan itu. Senang kalau doakan. Di ziarah itu orang tua senang. Apalagi ada doanya itu. Ada masalah ziarah itu. Senang itu.
Sehingga Muhammadiyah itu masalah buatan anti ala ziarah, tapi ziarah bagaimana yang ada tuntunannya kita monggo dibahas nanti sendiri itu. Begitu Pak, jadi tetap kita doakan sama Islam doakan. Atau menyebut namanya tidak apa-apa, sebut namanya itu. Karena Rasulullah menyebutkan namanya pernah itu. Allahumma firli abi salama disebutkan namanya itu. Warfa' daratan fil mahdiyin wasfa' lahu fi qabrihi wa nuwir lahu fihi wa khlufu fi aqibi. Sebutkan namanya. Si fulan namanya, tidak apa-apa. Gak ngerti bahasa Arab, ya orang Jawa, Allah kan maha tahu. Ya Allah, ampunilah saudara kami, teman kami ini, misalnya Pak Budi, gitu. Tidak apa-apa. Bagus, kata ini. Namanya langsung, langsung orangnya itu. Angsal, kata ini. Dia jadi. Dan? Sama. Kan tadi lil muslimin kan siapa yang Islam mendapatkan doa dari kita itu. Jadi Allah fil muslimin wal mu'minin wal mu'minat al ahya yang hidup wal amwat dan mati ya sudah kena semuanya sudah. Sak dunia sudah semuanya saja. Mulai Nabi Adam semuanya itu masuk di situ. Luar biasa. Allah insyaallah memperhatikan kalau tulis ikhlas sesuai dengan kaidah-kaidah kita berdoa, insyaallah diterima oleh Allah. Begitu gitu. Itu berarti pahalanya seakan-akan sudah mendapatkan, pasti mendapatkan pahalanya dikirim, betul beda, paham betul beda. Dan ternyata cara-cara menggunakan cara-cara begitu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, sahabat dan seterusnya. Begitu gitu. Langsung monggo Mas. Bentar ini dulu bentar, gantian nanti. Nggih. Itu bukan bukan sihoro, bahasa aslinya sohiro itu aja. Sihoro itu banyak. Sohiro itu ya, wadah kecil itu. Ya. Iya, sesuai dengan lafadznya apa adanya. Bukan robuana itu. Gimana? Robuana sihoro. Kok bahasa apa robuana? Kaidah bahasanya kok nggak ada begitu. Robuana sihoro. Robuana. Jadi begini. Robbana fillana gitu, ada mungkin. Robbua? Kok? Robbayana itu, ada itu diganti lafaznya begitu. Tapi kita sesuai dengan aslinya aja lah. Ada lagi misalnya Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu ada terus banyak wali walidah wali ini yaumil hisab ya, ada juga begitu. Ada kepada orang tua juga ini khusus itu juga ada. Ya, begitu gitu. Apalagi? Agak cepat sedikit gini. 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 Terus? Lah itu. Oh bagus ya itu. Ini begitu aja. Lebih aman, lebih hati-hati. Selesai sudah itu. Langsung monggo cepat. Gini. Itu kan saya tahu kan bacanya kan pasti kirim dulu bisa jadi soal kirim dungo tidak ada hubungannya dengan makanan ya, makanan tadi itu selamatannya maksudnya syukuran pada nikah itu ya. Iya nanti mesti ada ritual-ritual tertentu, tapi insya Allah makanannya tidak ada hubungannya dengan tahlilan. Makanan tadi itu bacaan, maksudnya bacaan syukuran di nikah yang disebut dalam bahasa agama walimatul nikah atau walimatul apa? Urus itu pernikahan, kemanten gitu nih. Makanan maksudnya itu boleh. Panjenengan kalau diundang acaranya mesti ada saja begitu. Ketika misalnya mereka mengadakan ritual, panjenengan pun ikut-ikutan. Kan di sana mungkin juga ada acara pengajian ceramah, solawatan yang tidak tuntunannya panjenengan pasif mawon, pasif mawon, kalau itu ikutan, ya menengah ya sudah itu. Ya pasif iya jelas. Iya, yang mereka yakini katanya selawatan, padahal selawatannya di sana ada ya sedikit sekali, tapi yang banyak cerita-cerita karena kadang-kadang puji-pujian berlebih-lebihan. Yang disebut dengan apa namanya berjanji atau tiba ya, jadi itu dikemas katanya itu apa selawatan
Begitu gitu jadi makanannya insya Allah, karena makanan itu ada bacaan yang orang apa selamatan dari orang yang nikah itu atau khitan itu, boleh-boleh saja itu, walaupun tidak ada apa syukuran khitan, tapi tidak apa-apa itu ya, karena kita syukuran ini identik dengan makanan. Syukur Rasulullah bukan makanan, syukur Rasulullah itu ibadah yang mempeng gitu kan itu. Contohnya apa? Ketika Rasulullah sholat malam sikile sampai abu gitu. Lah apa Rasulullah kan wajahnya ke bahasa Jawanya? Kenapa Rasulullah kok menyusahkan diri seperti ini? Padahal Rasulullah kan sudah dijamin, dan Rasulullah sudah dijamin oleh Allah. Afala takuna abdan syakur, syukur. Aisyah, apakah nggak boleh saya menjadi hamba yang syukur? Itu syukur Rasulullah. Wujudnya ngoten niku ibadah sing mempeng. Nah, ngoten niku. Itu hakikat syukur ngoten niku. Nah, kemudian kalau kita bahas syukuran, biasanya syukuran itu ada kaitannya dengan makanan. Ngoten niku. Syukur kita tapi hakikat syukur bukan begitu. Syukur itu adalah mempeng ibadahnya, rajin, semakin semangat beribadah. Contohnya Rasul tadi itu, sholat malamnya sampai direwangi, nateki suwe-suwe, kakinya sampai bengkak. Itu sebagai wujud syukur. Demikian ya rahimakumullah, karena dibatasi waktu untuk kajian malam ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama-sama, mudah-mudahan sedikit bisa mendapatkan ilmu dan pencerahan bagi kita di dalam memahami faham-faham keagamaan menurut Muhammadiyah, dalam mensikapi kita terhadap masalah yang berhubungan dengan masalah kematian. Dan apabila ada kekurangan, kekhilafan, kekeliruan, yang wajar sebagai manusia biasa, ya banyak kesalahannya, maka oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.